Karena itu kami tidak mau. Mereka bukan kriminal. Ya kan? Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti kriminal pada umumnya. Semuanya, yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan colong gambar dengan kita. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya. Jadi ini tidak menghalangi. Bapak, yang banyak kantor kami. Oke, ya, Rustam. Hargai orang ngomong, Bu. Hargai orang ngomong. Rustam, jangan ribut ya, jangan mengganggu kita semua. Oke, ya. Tolong. Ini untuk Dokter Tifa dan Dokter Masroy, untuk Masroy ya. Oke. Nah. Ada yang teriak hidup Jokowi dong. Ada yang hidup Jokowi nggak? Hidup Jokowi tetap Prabowo. Jokowi masih hidup. Oh, masih hidup. Ya. Saya beri ini. Tifa dari tahanan Polda Metro Jaya menggunakan mobilnya. Mobil tahanannya sudah disiapkan dan di sini awak media terus melakukan menunggu untuk proses pemindahan ini dilakukan. Jokowi
Sampaikan Bentar Bu, lagi wawancara. bentar ya. Kawan-kawan semua, Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang, bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa, karena kebutuhannya kami ngotot di dalam. Kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut Tuhan baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi baru upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah, karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanan. Sepakat nggak? Kalian semua kan pejuang kan? Enggak. Mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret, tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini mau cek kesehatan. Apa? Karena ini mau cek kesehatan sebelum tahap itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan, ya tadi sudah dilakukan waktu di ruang kabinet tadi, dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Ternyata apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau. Kita mengenai hal seperti ini seperti ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif. Jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan susahkan. Ini ada Pak Ugro. Kasih jalan dulu Pak Bro. Bersama kita Pak Groseno, mantan Wakapolri. Jadi kami Pak sudah menyampaikan bahwa kami keberatan kalau kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, kami jawab dengan
sebaik-baiknya sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka bukan kriminal. Ya kan? Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti kriminal pada umumnya. Semuanya, yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan colong gambar dengan kita. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya. Jadi ini tidak menghalangi. Bapak, yang bayar kantor kami dan kajiannya. Oke, tapi kalau narasumber boleh berkeberatan, kan boleh. Tidak boleh berkeberatan. Sumber apa tersangka, Pak? Belum. Jangan gitu kau ngomong tersangka. Kau pun ngerasain jadi tersangka kan? Kita nggak sadar. Kita baik-baik aja kan? Diam dulu. Ribut aja, udah berita. Iya. Rustam. Hargai orang ngomong, Bu. Hargai orang ngomong. Rustam, jangan ribut ya. Jangan mengganggu kita semua. Oke. Ya. Tolong. Ini untuk Dokter Tifa dan Dokter Mas Roy. Untuk Mas Roy ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda mengajukan pertanyaan. Iya, tenang Pak. Saya tambahkan dulu ya, nanti yang disampaikan. Jadi tadi kita itu sebenarnya beliau itu akan dibawa untuk diperiksa. Nah, kita kan ada pilihan, periksa di dalam juga bisa, atau periksa di luar juga bisa. Tapi di sini dipaksakan untuk dibawa ke Kramat Jati. Jadi untuk itu ya kita keberatan di situ. Karena yang bersangkutan juga di Kamlek tadi juga ada yang diperiksa. Jadi untuk itu kita keberatan, kita nego akan kita sampaikan seperti yang Pak Refli sampaikan tadi. Jadi Anda sepakat semua untuk itu. Ya, gitu ya. Jadi silakan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kawan-kawan semua mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya seluas-luasnya. Kami akan menjawab. Dan kemudian ada Pak Gubernur Mantan Polisi. Silakan. Itu kita bubar dan kemudian biarkanlah Dokter Tifa dan Mas Roy itu diperiksa dengan beradab, dengan keadaban, bukan sebagai bahan yang kemudian ini dipertontonkan. Mohon maaf ya. Silakan. Ya, sehingga mau ada sehingga tidak mau dikeluarkan Dia tersangka itu sudah sejak tanggal 13 November. Pertanyaannya adalah yang kita tanya ini adalah apakah dia melakukan sebuah kejahatan yang pantas dan tersangka? Tapi kan Pak, P21 udah keluar belum? Kita tidak tahu P21 keluar atau tidak, tetapi intinya kita sedang memproses proses penangkapan yang tidak proper. Bayangkan ditangkap saja sudah tidak banyak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Karena mereka ini bukan kriminal. Anda bisa bayangkan koruptor saya nggak punya isi, pembunuh nggak punya. Ini orang yang memiliki dokumen publik, yang kemudian dokumen publik itu dipakai untuk jabatan-jabatan politik di matanya. Dan kemudian ditersangkakan, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Padahal kita tahu undang-undang tidak mengatakan demikian. Oke, ada lagi. Berarti sampai saat ini belum ada P21 Bapak disebutkan sama pihak polisi. Sampai sekarang ini kita belum menerima surat formal atau pemberitahuan apapun bahwa ada P21, tetapi secara informal mereka mengatakan akan melakukan penyerahan pada Senin nanti. Kita tidak tahu apakah Senin nanti benar apa enggak, itu soal lain, tapi itu informasi yang kami dapat secara informal, bukan secara formal. Oke, ini lagi.